Ilmu menurutnya adalah fakta, konsep, prinsip, dan aturan, kemampuan antar pribadi, dan sikap. Ia berpendapat bahwa proses belajar menyangkut ragam pengetahuan antar pribadi dan sikap. Kemudian ada Anderson dan Cartwright. Dia menyatakan bahwa ragam pengetahuan itu terdiri dari fakta, konsep, prosedur, dan metakognisi. Mereka berpendapat bahwa jika seseorang sedang belajar, maka akan terjadi peningkatan kognitif dalam dirinya. Eh, Selanjutnya itu dari ini Romizowski. Dia tuh mengatakan bahwa pengetahuan itu kemampuan motoril yang menonjol dilandasi oleh penguasaan ragam pengetahuan lain. Itu tuh anggapannya tuh bahwa apa yang dikerjakan melalui motorik tak harus dipikirkan secara matang, merupakan salah satu alasan kenapa kemampuan ini tuh sering diabaikan. Kalau seorang guru tuh kan sering lebih lebih memilih kemampuan tuh hanya yang ada di otak gitu loh. Kalau kemampuan yang menjurus kepada motorik kayak kesenian yang menggunakan gerakan tangan itu enggak terlalu dipentingkan gitu. Padahal kan itu termasuk juga kemampuan. Selanjutnya yaitu analisis ragam pengetahuan. Di sini juga eh, ada pengertian dari masing-masing peneliti. Di Merrill mengatakan fakta adalah informasi tentang nama orang, tempat, kejadian, julukan, istilah, dan simbol. Selain itu, fakta juga mengenai hubungan antar informasi. Nah, ini tuh contohnya kayak eh, es. Es itu diinformasikan sebagai, oh es itu tuh dingin. Atau enggak matahari. Matahari itu diumpamakan dengan keadaan siang atau panas. Kayak gitu. Terus selanjutnya ini Kem dan kawan-kawan beranggapan bahwa fakta adalah hubungan antar dua objek. Di buku itu tuh dijelaskan seperti Columbus adalah orang yang menemukan benua Amerika. Hubungannya itu adalah Columbus dan benua Amerika gitu. Kenapa itu dibilang hubungan antar dua objek? Kemudian selanjutnya dari Anderson, pengetahuan fakta merupakan landasan bagi pengetahuan seseorang untuk menguasai ragam pengetahuan lain dan dikelompokkan menjadi dua fakta. Yang pertama itu adalah istilah, bahwa bilangan, tanda, simbol, atau gambar termasuk ragam pengetahuan fakta tentang istilah. Yang kedua, rincian atau elemen adalah ragam pengetahuan fakta yang menyangkut rincian khusus aspek sesuatu hal yang tersirat dalam fakta itu sendiri. Misalnya itu kejadian, eh, kej- tempat yang memiliki ciri khusus. Misalnya kayak Bandung. Ah, Bandung itu tuh kan ada julukannya, kayak Paris Van Java, bisa kayak gitu. Selanjutnya konsep. Konsep ini nih memiliki dua sifat, yaitu nyata atau konkret berwujud serta abstrak. Konsep nyata mengandung aspek kebendaan dan kasat mata. Contohnya itu kayak kursi. Kursi itu kan bendanya tuh nyata. Berfungsinya tuh sebagai tempat duduk. Kalau untuk konsep abstraknya itu misalnya kayak pendapat kita kepada seseorang lain itu kan nggak bisa sama. Nah, itu tuh termasuk konsep abstrak. Nggak mungkin pendapat saya dan pendapatnya Mas Yusuf misalnya bisa sama gitu kan. Ya, seperti itulah. Terus yang ini dari Merrill dan Kem mengatakan bahwa konsep adalah kategori atau ragam yang menunjukkan kesamaan atau kemiripan, typo, gagasan, kejadian, objek atau kebendaan. Menurut Merrill ini tuh kelompok objek atau kebendaan, kejadian simbol yang memiliki kesamaan atau kemiripan, karakteristik serta nama atau julukan. Kemudian dari Anderson, pengetahuan konsep mencakup pengetahuan kategorisasi atau klasifikasi. Berikut kaitannya antar kategori atau klasifikasi tersebut.
Selanjutnya, ya ini prinsip. Prinsip ini, Kem dan Merrill mengatakan prinsip berupa penjelasan atau ramalan atas suatu kejadian di dunia ini. Prinsip menyangkut hukum sebab akibat dengan sifat hubungan korelasi untuk menginterpretasi kejadian khusus. Misalnya, eh, dulu tahun 2004 terjadi gempa dengan kekuatan 8 skala Richter di Aceh. Itu kan eh, hmm, contoh dari nih menyangkut hukum sebab akibat ya ini atas ramalan atau kejadian di dunia ini. Kemudian selanjutnya ini prinsip merupakan penjelasan hubungan antar dua konsep. Contohnya seperti pasok prinsip antara pasokan dan kebutuhan. Jika kebutuhan tinggi terhadap suatu produk, sedangkan pasokan produk tersebut rendah, maka harga produk menjadi tinggi. Selanjutnya, prinsip adalah prediksi atau alasan mengapa suatu hal terjadi berdasarkan dalil atau rumus tertentu. Ini tuh contohnya penyimpanan atau files dalam suatu USB flash disk yang rentan terkena virus. Hal ini dimungkinkan karena teknik penyimpanan files tersebut sama dengan prinsip penyimpanan files pada disket. Selanjutnya ini ragam pengetahuan terkait dengan pengertian sebab akibat tadi udah saya jelaskan di sini. Terus selanjutnya adalah prosedur. Isi atau materi tentang pelaksanaan suatu pekerjaan atau tugas berurutan disebut dengan prosedur. Eh, Kem mengatakan prosedur adalah tugas atau pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh peserta didik secara bertahap atau berurutan. Terus Merrill juga mengatakan prosedur adalah rangkaian langkah pelaksanaan pekerjaan yang harus dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk menyelesaikan suatu masalah atau produk. Contohnya bisa langkah-langkah memanaskan mobil, langkah-langkah mengoperasikan komputer. Itu kan akan dimulai dengan cara menyalakan komputernya dulu dan segala langkah-langkah selanjutnya. Kemudian selanjutnya kemampuan antar pribadi. Ini kemampuan mengungkapkan kata dan non-kata seperti bahasa tubuh, isyarat, mimik dengan baik adalah kemampuan antar pribadi. Kemampuan seseorang juga dapat ditinjau dari cara mereka beradaptasi, menggunakan bahasa tubuh dan berkomunikasi. Kemampuan antar pribadi yang dirumuskan di ini menunjukkan bahwa setiap orang mempunyai lebih dari satu kemampuan, tidak hanya kognitif saja, melainkan kemampuan jamak. Hmm. Selanjutnya adalah sikap. Yang mengatakan, merumuskan sikap sebagai predisposisi untuk perilaku seseorang. Padahal tanpa disadari sikap ini melekat pada program pendidikan atau pelatihan. Selanjutnya, James dan Briggs secara sederhana menjelaskan ragam pengetahuan sikap sebagai sesuatu yang berkaitan dengan sistem yang dianut oleh seseorang, serta moral atas semua yang dihadapinya dalam kehidupan ini. Sikap itu merupakan suatu hal yang sulit diprediksi dan memakan waktu yang lama untuk mengukurnya. Seseorang yang dididik untuk menjadi guru yang baik secara kognitif memperoleh nilai tinggi untuk kinerja mengajarnya, belum tentu mampu menjadi guru yang baik. Selanjutnya, Ramizowski menjabarkan pengetahuan sikap sebagai reaksi atau jawaban terhadap suatu hal yang terjadi di sekelilingnya. Dia ini tuh merumuskan bahwa tuh sikap itu tuh adalah sebagai pengawasan diri atau self control.
Nah, pengetahuan sikap menurut Remizowski ini tuh meliputi memperhatikan atau memperlihatkan rasa tertarik terhadap sesuatu hal, bereaksi atau menunjukkan perilaku tertentu terkait dengan hal tadi, melakukan pertimbangan tertentu atas hal baik, buruk, untung rugi, bermanfaat atau berdampak buruk terhadapnya, kemudian memutuskan apa yang akan dilakukan terhadap eh, hal yang tadi sudah dijelaskan, kemudian menentukan sistem nilai yang berlaku dalam dirinya. Selanjutnya yaitu metakognisi. Metakognisi berarti kemampuan seseorang untuk mengatur alur berpikir, memutuskan, memilah, memilih, bahkan untuk melakukan introspeksi diri, perbaikan pola pikir itu sendiri. Metakognitif terdiri dari pengetahuan strategis, adalah cara berpikir seseorang dalam menentukan langkah, strategi, atau memilih teknik dan teori dalam mengatasi suatu masalah. Kemudian pengetahuan tugas kognitif lebih mudah dari pengetahuan strategi jika hanya berkenaan dengan mengingat dan menentukan tugas sederhana. Selanjutnya pengetahuan diri, artinya jika seseorang mengenal dirinya dengan baik, maka akan mengenali pula kelebihan atau kekuatan yang dimilikinya sekaligus tahu akan kekurangannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu motorik. Pada dasarnya seseorang dapat saja mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk gerak-gerik yang kasat mata, terampil dalam melakukan sesuatu dan menyelesaikan pekerjaan dengan menggunakan peralatan. Romizowski dengan jeli mengembangkan jenjang ragam pengetahuan motorik menjadi pengetahuan. Ini adalah tahap awal dari kesadaran seseorang untuk menggunakan anggota badannya untuk melaksanakan sesuatu berdasarkan pengamatan yang ia lakukan melalui panca indera. Kemudian yang kedua itu respon bertahap. Ini adalah upaya seseorang dalam meniru gerakan tertentu. Dalam hal ini, ia memang benar-benar mengikuti apa yang diperintahkan sesuai dengan contoh gerakan yang disampaikan. Kemudian pantau ubah. Ini pada pantau ubah ini terjadi peningkatan kemampuan, yaitu gerakan tidak lagi ditiru begitu saja, tetapi terjadi pemilihan dan pemilahan atau pembentukan konsep dan prinsip dalam diri orang tersebut. Pantau ubah ini adalah proses penyesuaian yang terjadi dalam diri seseorang terhadap gerak motorik yang sudah ia pelajari. Kemudian selanjutnya otomatisasi. Ini eh, orang tuh dapat melakukan kemampuan tanpa memerlukan contoh lagi. Kayak sudah dikasih penjelasan, langsung dia akan tahu apa yang harus dia lakukan. Contohnya seperti itu. Kemudian yang terakhir itu generalisasi. Itu tahapan tertinggi gerak motorik menunjukkan kemampuan seseorang dalam memodifikasi gerak motorik tertentu, menemukan sesuatu yang benar-benar baru. Selanjutnya, James dan Brick mengungkapkan motorik terkait dengan ketetapan, kecepatan, serta kelenturan pelaksanaan pekerjaan. Makin tepat dan cepat serta lentur gerak motorik seseorang, maka makin tinggi pengetahuan kognitif yang ia miliki. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Elva. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Ulan. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan sifat pengetahuan. Nah, adapun di sini sifat pengetahuan ini menunjukkan uraian kedalaman suatu kompetensi yang harus dikuasai oleh pembelajar. Adapun di sini dalam sifat pengetahuan itu harus disajikan dari yang paling mudah sampai ke sulit. Nah, di sini ada untuk pengetahuan inti, pengetahuan prasyarat, pengetahuan lanjutan, dan pengetahuan pendukung. Pengetahuan inti merupakan ini suatu kompetensi dasar atau kompetensi utama yang harus dikuasai peserta didik atau pembelajar. Kemudian yang kedua ini adalah pengetahuan prasyarat, di mana pengetahuan prasyarat ini merupakan
eh, landasan yang menjadi landasan pengetahuan inti yang benar-benar harus dikuasai pembelajar sebelum dia itu mencapai ke pengetahuan inti. Contohnya gini, misalkan kalau kita ingin mengajarkan suatu di dalam fisika itu mengajarkan gerak parabola. Nah, artinya pengetahuan prasyarat yang harus dikuasai sebelum masuk ke gerak parabola itu adalah materi sebelumnya, yaitu gerak lurus. Kemudian selanjutnya itu ada pengetahuan lanjutan. Nah, pengetahuan lanjutan ini merupakan jenjang pengetahuan yang lebih sulit dari pengetahuan inti. Kemudian dan selanjutnya itu adalah ada pengetahuan pendukung, di mana pengetahuan pendukung ini merupakan digunakan sebagai pengayaan untuk mendalami satu materi. Pengetahuan pendukung ini bisa diberikan setelah pengetahuan inti selesai atau setelah pengetahuan lanjutan atau dia itu bisa berdiri sendiri. Nah, lanjut, Mbak. Bentar ya Mbak, agak nge-lag ini. Ya, gimana Mbak bisa? Bentar ya, saya stop share dulu. Nih nge-lag banget, nggak bisa pindah dia. Iya. Udah bisa dilanjutin Mbak. Nah, selanjutnya di sini ada jenjang belajar dan kompetensi. Nah, menurut taksonomi belum revisi, di sini ada beberapa tingkatan dalam pengetahuan kognitif pembelajar, yaitu mulai dari C1 sampai dengan C6, yaitu mengingat, di mana dia itu akan memunculkan pengetahuan jangka panjangnya. Kemudian yang kedua itu adalah memahami atau mengerti, di mana dia itu di sini dapat membentuk arti dari suatu benda yang disajikan atau permasalahan yang disajikan. Kemudian ada penerapan, yang keempat itu ada analisis, yang kelima itu ada evaluasi atau menilai, dan yang terakhir itu adalah berkreasi. Di mana ini adalah tingkatan dari pemikiran, tingkatan kognitif terbawah sampai terendahnya. Lanjut, Mbak. Nah, selanjutnya itu ada teknik penyajian. Ini itu terkait dengan bagaimana cara kita menyajikan pengetahuan tersebut agar dapat diingat dan dapat tersampaikan ke pembelajarnya dalam jangka waktu yang lama. Nah, di sini ada dua teknik penyajian. Yang pertama itu teknik penyajian contoh, yaitu dengan cara kita itu memberikan contoh-contoh materi secara langsung, misalnya bisa melalui kebendaan, ilustrasi, atau demonstrasi. Misalkan kita itu menunjukkan menunjukkan suatu benda, ini namanya benda apa. Kemudian kalau ilustrasi, contohnya itu dari gambar-gambar, dan demonstrasi itu melalui percobaan-percobaan langsung yang kita lakukan kepada siswa yang dapat dilihat secara langsung. Kemudian kalau yang kedua itu ada penyajian berpola. Di sini penyajian berpola ini itu menunjukkan adanya tahapan-tahapan dalam memberikan atau dalam menyajikan suatu pengetahuan. Misalkan kalau kita mengajarkan di anak SD, kita SD atau TK misalnya, kita memberikan satu contoh buah, misalkan buah mangga. Ini namanya buah apa? Buah mangga warnanya itu gimana? Nanti dia bisa mengerti sendiri dari benda yang kita pegang, atau ya, sehingga dari sana terbentuklah pola berpikirnya. Lanjut, Mbak. Selanjutnya ini adalah konteks ragam pengetahuan. Di sini
konteks ragam pengetahuan ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada konteks ragam pengetahuan dengan keampilan. Di sini itu terkait dengan hubungan antara jenjang pengetahuan atau ragam pengetahuan dengan yang dikaitkan dengan keterampilan motorik siswa. Entah itu keterampilan berpikir atau keterampilan dalam menciptakan suatu karya. Kemudian yang kedua adalah strategi pembelajaran. Nah, ini terkait dengan hubungan antara ragam pengetahuan dengan bagaimana strategi pembelajaran yang akan kita gunakan untuk meningkatkan pengetahuan dari setiap pembelajar itu. Lanjut, Mbak. Kemudian konteks ragam pengetahuan dengan isi. Nah, konteks ragam pengetahuan ini membahas tentang kesesuaian antara topik yang kita gunakan, kompetensi yang akan kita capai. Misalkan kalau di misalnya kalau di anak SMA itu kompetensinya ini. Ya, topiknya itu seperti misalkan hukum Newton, topiknya itu hukum Newton. Kemudian nanti itu dari sana kita bisa kompetensi yang akan kita capai. Kemudian yang selanjutnya itu adalah peradaban individu. Ini terkait dengan kemampuan atau kompetensi peserta didik yang berbeda-beda. Entah itu ada yang dari bisa kecerdasannya, keterampilannya, atau kreativitasnya. Itu kan peserta didik memiliki kemampuannya yang berbeda-beda, sehingga kita sebagai pendidik dalam menyajikan materi itu hendaknya menggunakan suatu model pembelajaran atau metode pembelajaran yang dapat merangkum semua keterampilan dari setiap pendidiknya. Lanjut, Mbak. Nah, kemudian matriks analisis materi. Nah, ini tuh terkait dengan bagaimana suatu topik dapat dikembangkan dan dianalisis hingga akhirnya itu menunjukkan suatu ragam pengetahuan yang ada di dalamnya. Nah, di sini tuh saya mengambil contoh yang ada di dalam bukunya Bu Dewi Salma, di mana dia itu membahas tentang pokok bahasan cahaya pada Ini kelas. suaranya masih hilang ya? Ya, Pak. Ada. Nah, di sini tuh dia yang membahas tentang cahaya pada materi kelas 7 semester 2. Pertama di sini kita lihat, ragam pengetahuannya itu ada berupa fakta, konsep, prinsip, prosedur, sama metakognitif, sesuai yang dijelaskan dengan Mbak Ulan yang tadi. Nah, adapun caranya itu ialah dari tingkatan berpikir yang dikembangkan oleh taksonomi Bloom dari C1 sampai C6, itu kita bisa membentuk suatu tujuan pembelajaran yang sesuai dengan ragam-ragam pengetahuannya. Nanti bisa terlihat tidak? Nah, itu kan untuk yang mengingat itu merupakan fakta. Artinya cahaya yang ada di sekitar kita atau bayang-bayang dari setiap orang. Artinya itu dia itu dapat melihat secara langsung. Siswa itu dapat melihat secara langsung. Kemudian yang kedua itu terkait dengan konsep. Di sini dia itu mengambil definisi cahaya sesuai dengan yang disampaikan Mbak Ulan. Kalau konsep itu terkait dengan istilah-istilah, berarti di sini dia itu mengingat definisi cahaya. Itu udah masuk ke C1-nya. Kemudian untuk yang prinsip, di sini dia itu membahas tentang jenis-jenis bayang, umbra, dan penumbra. Kemudian lanjut nanti sampai dengan pengetahuan metakognitifnya, di mana dia itu mampu mengkritik, mengecek, ataupun membentuk. Itu sudah sampai tahap di C6-nya. Lanjut, Mbak. Nah, jadi dari yang sudah kita sampaikan dapat disimpulkan bahwa ragam pengetahuan itu terdiri dari fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan metakognitif yang terdapat dalam pembelajaran agar tercapainya suatu pembelajaran yang sesuai dengan jenjang pembelajaran
jenjang pengetahuan pembelajar. Dan selain itu, sehingga kita itu dapat sebagai pendidik dapat menyusun suatu uh, perangkat pembelajaran agar dapat menguasai uh, sebagian atau beberapa yang untuk ragam pengetahuannya. Sekian dari kelompok kami, saya serahkan ke Mbak Ulan. Silakan Mbak Ulan. Ya, itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Eh, Bisa dilanjutkan kepada kelompok selanjutnya. Ya, untuk pertanyaan kan akan dikumpulkan sekarang atau nanti ya, Pak ya? Halo, Pak.